warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelum saya paparkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syarika Al-Basyira, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Langsung saja, sebelum masuk ke materi karya tulis ilmiah, perlu kita ketahui bahwa menyusun atau membuat karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran ke dalam bentuk tulisan dengan memenuhi kriteria dan etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, sebelum seorang penulis menuangkan hasil pemikirannya dalam tulisan, dia lebih dahulu harus mengetahui kriteria dan etika penyusunan karya tulis ilmiah. Pada dasarnya, seseorang yang telah berhasil menyusun suatu karya tulis ilmiah adalah orang yang telah menempuh sebuah jalan yang cukup panjang. Jalan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan seperti penentuan tema, pemilihan dan pengumpulan bahan, pengorganisasian bahan, aktivitas berpikir. Penuangan hasil pemikiran ke dalam bentuk tulisan yang mencakup pemilihan kata, suku kata, tanda baca, dan aturan pengutipan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tahap-tahap penting dalam pembuatan karya tulis ilmiah, seseorang calon penulis dianjurkan untuk membaca literatur tentang metodologi penulisan karya tulis ilmiah yang relevan dengan bidang kajian akademik yang bersangkutan. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya, antara lain dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun macam-macam karya tulis ilmiah yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya seminar, simposium, workshop. Kedua, laporan penelitian. Laporan penelitian yaitu setingkat dengan pengkajian suatu disiplin ilmu tertentu yang diberikan oleh dosen atau guru yang menggunakan struktur dan hasil penelitian lapangan yang disebut field research. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan dan dipertahankan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian studi tingkat strata 1 atau S1. Keempat, yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program strata 2 atau S2. Kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program strata 3 atau S3. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Ketiga, yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari bahan analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Adapun etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama nilai kebenaran, kedua nilai keadilan, ketiga nilai kejujuran, keempat nilai keteraturan, kelima nilai kebahasaan, dan yang keenam nilai keingintahuan. Adapun komposisi karya tulis ilmiah, misalnya pada makalah, sistematika makalah disusun sebagai berikut. Pertama, pendahuluan, ada latar belakang masalah dan rumusan masalah, pembahasan, penutup, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada skripsi, ada pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, garis-garis besar isi skripsi. Kemudian ada bab-bab penguraian. Uraian dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok, pembahasan, dan sub-sub masalahnya. Kemudian penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ciri-ciri karya tulis ilmiah.
Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang harus kita pahami ada 9, yaitu pertama, reproduktif, kedua, tidak ambigu, ketiga, tidak emotif, keempat, menggunakan bahasa baku, kelima, menggunakan kaidah keilmuan, keenam, bersifat dekoratif, ketujuh, terdapat kohesi, kedelapan, objektif, dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, teknik analisa kasus atau perumusan masalah. Perumusan masalah diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah penelitian dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu pertama, perumusan masalah deskriptif apabila tidak menghubungkan antara fenomena. Kedua, perumusan masalah eksplanatoris apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik adalah pertama, ringkas, jelas, dan sederhana. Kedua, memungkinkan untuk dijawab atau diuji secara ilmiah. Ketiga, dalam bentuk kalimat pertanyaan. Keempat, mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.